Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Emmanuel Levinas. Tanggung jawab atas orang lain. Kebanyakan filosof moral bertanya tentang yang baik dan yang wajib. Menurut George Edward Moore misalnya, etika sibuk dengan 3 pertanyaan besar. Apa yang harus kulakukan, apa yang bernilai, dan apa arti kata baik. Akan tetapi begitu kita dapat bertanya terus, mengapa saya peduli tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang baik? Mengapa saya peduli tentang apa yang harus saya lakukan dan apa itu yang baik? Mengapa tidak bersikap acuh tak acuh saja? Di antara para filosof besar barangkali hanya Immanuel Kant dan Max Scheler yang sekurang-kurangnya menyinggung pertanyaan lebih mendasar yang mendasar tadi. Kant di mana ia sebentar saja bicara tentang fakta akal budi, dan Max Scheler mengantar kita ke dalam alam nilai. Filosof yang menempatkan pertanyaan dasar tadi di pusat seluruh usaha filosofisnya adalah Emmanuel Levinas. Levinas tidak tertarik pada pertanyaan-pertanyaan rutin etika filosofis. Ia ingin tahu mengapa kita dapat merasa tertantang untuk bersikap baik terhadap sesama. Mengapa kita dapat memilih antara sikap bertanggung jawab atau tidak. Cukup lama Levinas kurang dikenal di luar wilayah berbahasa Prancis. Namun sekarang ia semakin disadari termasuk salah satu tokoh terbesar filsafat abad ke-20. Emmanuel Levinas lahir pada tahun 1906 di Kaunas, Lituania, dari keluarga Yahudi. Bahasa ibunya adalah bahasa Rusia dan bahasa Ibrani. Menurut kesaksiannya sendiri, ia menjadi besar dengan membaca kitab suci Ibrani, Pushkin, dan Tolstoy. Ia berangkat ke Prancis untuk studi filsafat, semula di Strasbourg dan sejak 1930 di Paris. Pada tahun 1928 sampai 1929, ia selama 2 semester studi di Freiburg, Jerman, pada Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Di Paris, Levinas berkenalan dengan 3 filosof kondang Prancis, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, dan Jacques Maritain. Pada tahun 1939, ia disuruh masuk dinas militer Prancis. Pada tahun 1940, ia menjadi tawanan perang di Jerman sampai 1945. 5 tahun jadi tawanan Jerman. Karena keyahudiannya tidak diketahui, ia tidak dibunuh. Sementara itu, seluruh keluarganya yang tertinggal di Lituania dibunuh oleh kaum Nazi. Levinas memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Jerman dan menetapi keputusannya itu. Pada tahun 1947, ia menjadi direktur École Normale Israélite Orientale di Paris. Ia banyak sibuk dengan tafsir Talmud, salah satu buku sumber keyahudian. Pada tahun 1961, sesudah disertasinya Totalité et Infini, totalitas yang tak terhingga, selanjutnya saya singkat totalitas, dipublikasikan, ia diangkat menjadi guru besar filsafat di kota Poitiers. Buku Totalitas membuat Levinas menjadi sangat terkenal di kalangan para filosof Prancis. Salah satu pembahasan mendalam, simpatik, dan kritis terhadap totalitas dibuat tahun 1967 oleh Jacques Derrida. Dalam tahun ini, Levinas menjadi guru besar di Paris Nanterre, dan pada tahun 1973 di Universitas Paris 4 Sorbonne.
Pada tahun 1974 terbit karya utamanya yang kedua, Autrement Quater au delà de essence, lain daripada ada atau di seberang esensi. Selanjutnya saya singkat lain daripada ada. 2 tahun kemudian Levinas pensiun, ia tetap tinggal di Paris dan masih menerbitkan berbagai tulisan yang penting. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1955. Kritik terhadap Husserl dan Heidegger. Apabila kita bicara tentang etika, pada umumnya kita mencari prinsip-prinsip mendasari norma-norma moral, atau kita mempertanyakan bahasa moralitas. Akan tetapi Levinas lain, ia mulai jauh sebelum segala pertanyaan semacam itu. Dalam bahasa sendiri, ia mulai di sebelah sini, segala pandangan dan sikap yang diambil orang. Levinas ingin memperlihatkan bahwa pembentukan identitas kita selalu sudah berdasarkan sebuah peristiwa asali yang terulang setiap kali kita bertemu dengan orang lain. Levinas ingin memperlihatkan bahwa pembentukan identitas kita selalu berdasarkan suatu peristiwa asali yang terulang kali kita bertemu dengan orang lain. Setiap kali saya bertemu dengan orang lain, terjadi sesuatu yang mendasar. Saya jadi tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab awal mendahului segala sikap saya, merupakan kenyataan paling dasar dalam kesadaran saya. Itulah intuisi inti dalam filsafat Levinas. Akan tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai salah paham. Levinas tidak menggagaskan sesuatu. Ia tidak mengajukan sebuah teori, melainkan ia mau menunjuk pada sebuah kenyataan. Kenyataan yang terpendam dalam kesadaran kita. Pendekatannya fenomenologis. Ia bertolak baik dari Husserl maupun Heidegger. Edmund Husserl, bapak fenomenologi, dan salah seorang filsuf paling berpengaruh pada abad ke-20, mencari hakikat realitas atau berteori tentangnya. Kita hendak mengamati apa yang menunjukkan diri dalam kesadaran. Pendekatan itu diikuti Levinas. Yang dikritiknya pada Husserl adalah bahwa analisis fenomenologis berhenti terlalu cepat sehingga tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kesadaran. Karena itu Husserl terperangkap dalam kerangka subjek. Objek hanya ada sebagai objek sebuah subjek yang menangkapnya, dan sebaliknya. Dengan demikian kita tidak keluar dari penjara kesadaran. Mempertanyakan bagaimana objek itu pada dirinya sendiri tidak masuk akal, dan memang filsafat Husserl dicurigai tidak mencukupi menghindari idealisme paham yang menyangkal bahwa ada realitas di luar kesadaran. Kerangka Husserl itu dikritik Levinas. Kalau orang lain hanyalah objek saya, maka kelainan dirinya hilang. Jadi orang itu tidak diakui dalam dirinya sendiri. Levinas protes bahwa dalam kerangka fenomenologis Husserl itu orang lain sudah diperkosa karena tidak dijamin dalam kelainannya. Ia hanya diakui sebagai unsur, objek, dan kesadaran saya. Dengan demikian Husserl mengulangi cacat hampir seluruh filsafat yang selalu berusaha meleburkan pluralitas, dimensi kedua, keberlainan ke dalam satu kesatuan. Menurut Levinas, pemikiran totaliter itu salah satu unsur di belakang segala penindasan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap orang lain daripada kita yang terjadi sepanjang sejarah. Melawan Husserl, Levinas akan menunjukkan bahwa data paling dasar kesadaran kita adalah munculnya orang lain sebagai orang lain yang
seakan-akan mendobrak masuk ke dalam dunia saya yang tertutup. Bak makhluk asing dalam film-film horor yang begitu saja muncul di depan kita dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kejadian itu kenyataan paling dasar yang justru tidak berhasil diangkat oleh Husserl. Martin Heidegger juga mendobrak keterbatasan fenomenologi subjek-objek Husserl. Ia menunjukkan bahwa manusia dalam segala tindak tanduk selalu sudah berada di dalam cakrawala kemengadaan, horizon of being. Jadi manusia selalu berada dalam cakrawala kemengadaan atau horizon being of being. Cakrawala kemengadaan itu suatu kenyataan paling mendasar eksistensi manusia, sebuah eksistensi. Artinya dalam segala-galanya manusia berada di dalam panggilan untuk taat kepada kemengadaan itu. Namun karena perhatian manusia terarah pada apa yang terjadi dalam cakrawala itu, cakrawala kemengadaan itu sendiri tidak diperhatikan. Namun karena perhatian manusia terarah pada apa yang terjadi dalam cakrawala itu, cakrawala kemengadaan itu sendiri tidak diperhatikan. Salah satu konsekuensi kerangka pengertian ini adalah bahwa Heidegger tidak tertarik pada etika. Data dasar adalah keterpanggilan manusia oleh kemengadaan. Keterpanggilan itulah yang harus diingat kembali. Sebuah etika eksplisit tidak perlu, karena orang yang ingat akan sang mengada dengan sendirinya akan bersifat mengurus terhadap lingkungannya dan memelihara terhadap manusia lain. Bagi Levinas, kelalaian Heidegger menulis etika membuka cacat dasar konsepsinya. Sama dengan filsafat kesatuan totaliter lain, manusia sekali lagi direlatifkan, dikebiri dalam kelalaiannya karena ia sudah diintegrasikan ke dalam sebuah keseluruhan lebih luas, ke dalam cakrawala kemengadaan itu. Dalam konsepsi Heidegger, bukan sesama yang pertama-tama perlu diperhatikan, melainkan cakrawala kemengadaan. Orang lain pun hanya salah satu pengada dalam cakrawala kemengadaan. Dengan demikian, keberlainan orang lain tidak terjamin lagi, dan itu berarti bahwa orang lain sendiri tidak terjamin. Bisa dibayangkan betapa muak Levinas dengan Heidegger waktu dia sesudah Hitler berkuasa di Jerman selama beberapa saat mendukung ideologi Nazi. Jadi manusia yang lain telah disingkirkan oleh cakrawala kemengadaan. Kritik Levinas terhadap Husserl dan Heidegger tidak boleh ditafsirkan seakan-akan ia menolak mereka seluruhnya. Penolakan Levinas adalah dialektis. Dengan menolak kerangka dasar, mereka ini tetap bertolak darinya dan malah mengembangkannya. Ia tidak menyangkal metode mereka, melainkan menunjukkan bahwa mereka memakai metode fenomenologis dengan tidak cukup radikal. Dari Husserl, Levinas mengambil alih metodologinya sendiri, fenomenologinya sendiri, bahwa filsafat tidak pertama-tama berarti memikirkan sesuatu, melainkan mengamati apa yang menunjukkan diri. Fenomenologi sebagai seni untuk melihat apa yang sebenarnya ada, tetapi umumnya tidak kita perhatikan. Levinas tidak mengajukan sebuah teori, melainkan mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi apabila kita bertemu dengan orang lain. Dari Heidegger, Levinas memperoleh ketajaman pengamatan fenomenologis yang mendobrak kerangka sempit subjek-objek Husserl. Heidegger menunjukkan bahwa kita menangkap sebuah objek selalu dalam cakrawala kemengadaan. Menurut Heidegger, meskipun kita tidak memperhatikannya dalam kesadaran sehari-hari, namun segenap kesadaran hanyalah mungkin karena terjadi dalam keterbukaan cakrawala kemengadaan itu. Dan maksud paling dasar
Heidegger merenggut manusia dari situasi di mana ia melupakan kemengadaan itu. Persis seperti kerangka Levinas juga. Tapi Levinas menunjukkan bahwa data paling dasar wawasan manusia bukan cakrawala kemengadaan, melainkan munculnya orang lain di depan kita. Kejadian yang sebenarnya biasa-biasa saja itu sebenarnya merupakan syarat kemungkinan segala penghayatan sehari-hari. Jadi maksud Levinas lagi-lagi mengikuti Husserl, tidak psikologis dan tidak normatif. Psikologis akan berarti bahwa makna pertemuan dengan sesama mau dijelaskan dan dari struktur kejiwaan kita. Levinas menolak itu. Orang lain yang muncul justru orang lain sendiri dalam keberlainannya. Dan tidak normatif dalam arti bahwa Levinas tidak mengatakan kita harus memperhatikan orang lain, harus menghormatinya dalam kelainannya, harus bersedia bertanggung jawab atasnya. Melainkan Levinas menunjuk pada sebuah kenyataan. Berhadapan dengan orang lain kita selalu sudah terikat tanggung jawab atasnya. Dan segala sikap yang kita ambil dalam kesadaran sehari-hari berdasar pada tanggung jawab itu. Yang digali Levinas adalah sesuatu yang merupakan data paling dasariah dalam segenap pengalaman kita. Data itulah yang ingin diangkatnya, akan tetapi usaha itu tidak gampang. Ia tidak dapat membatasi diri seperti Husserl pada idea claire et distincta. Fenomen jelas dan tegas, jelas dan terpilah dalam kesadaran Descartes. Lapisan kesadaran yang diangkat Levinas luput dari perhatian biasa, dan karena itu kata-kata dari bahasa biasa termasuk dalam filsafat tidak memadai. Kesulitan itu juga dialami oleh Heidegger. Bahasa kita adalah mengenai peristiwa di dalam cakrawala kemengadaan, bukan mengenai cakrawala itu sendiri. Karena itu bahasa Heidegger dalam Sein und Zeit bisa terkesan dibuat-buat. Begitu pula dengan lapisan pengalaman yang mau diangkat Levinas. Bahasa biasa tidak memadai lagi. Karena itu bahasa Levinas berkesan berat dan susah. Tampak sekali bagaimana ia harus bergulat dan memperkatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dikatakan karena hanya tersirat atau lebih tepat menjadi seratan dalam apa yang kita perkatakan dalam bahasa sehari-hari. Secara sederhana bahasa Levinas jauh dari bahasa biasa dan hanya bisa dimasuki dengan usaha sungguh-sungguh. Bahkan dibandingkan dengan Heidegger, kesulitan Levinas masih lebih besar lagi karena ia menolak bahasa ontologis kemengadaan padahal dalam totalitas terpaksa masih dipakainya. Dalam tradisi filsafat, ontologi, metafisika atau filsafat pertama, Aristoteles, akan tetapi Levinas justru menolak bahwa filsafat pertama adalah ontologi. Filsafat pertama adalah etika. Dalam pandangan Levinas, metafisika ontologis mereduksi orang lain pada kesamaan kemengadaan yang menyatukan kita semua dan karena itu menghilangkan kelainannya. Filsafat pertama, metafisika harus bertolak dari kenyataan orang lain, dari kelainannya sebagai fakta yang tidak dapat dicaplok dalam filsafat penyamaan, filsafat identitas. Karena itu etika dan bukan ontologi adalah filsafat pertama. Oleh karena itu dalam bukunya yang kedua, lain daripada ada, Levinas mengadakan sebuah pemutarbalikan linguistikal turn. Segala bahasa ontologis dikucilkan. Akibatnya Levinas harus mengembangkan sebuah bahasa baru yang mengungkapkan suatu kenyataan yang belum terangkat dalam bahasa. Sebuah deskripsi fenomenologis langsung tidak mungkin lagi karena kata-kata tidak tersedia.
Terpaksa Levinas memakai kata-kata dan gambar-gambar yang sangat konkret dari bahasa sehari-hari, tetapi dalam arti metaforis. Begitu misalnya pengalaman dasar pada saat kita bertemu dengan orang lain disebutnya penyanderaan atau keadaan terdakwa. Dengan memakai banyak metafor, Levinas seakan-akan mengitari pengalaman dasar itu dari berbagai sudut sampai kita memahami unsur pengalaman mana yang dimaksud. Karena itu susunan buku lain daripada ada tidak lagi sistematis, di mana ada kemajuan logis dalam pemikiran dari bab ke bab, melainkan melingkar dengan selalu kembali ke pengalaman yang sama, tetapi dari sudut-sudut yang berbeda atau dengan cara mengkonfrontasikan posisinya dengan pemikir-pemikir filosofis yang mirip, tetapi justru tidak memadai. Karena itu bahasa Levinas sangat sulit untuk diikuti dan perlu kesabaran memahaminya. Orang lain. Mari kita bertanya apa yang mendorong Levinas dalam usaha filsafatinya. Jawabannya terungkap dalam judul buku besar bertema totalitas yang tak terhingga. Menurut Levinas, filsafat cenderung untuk menyamaratakan yang berbeda dan yang berlainan dalam sebuah totalitas. Ia menyebut kecenderungan totalitas itu Sokratisme. Melawan Sokratisme itu, Levinas mengembangkan suatu pemikiran yang bertolak dari kemutlakan, dan itu berarti dari ketak terhinggaan orang lain. Filsafat Oksidental merupakan reduksi orang lain ke yang sama. Primat yang sama itu adalah ajaran Sokrates, tidak menerima sesuatu apa dari orang lain kecuali apa yang ada dalam dirinya, dalam diriku. Mengetahui berarti menelanjangkan apa yang ada dari keberlainannya. Dalam hubungan dengan benda-benda, penyerahan yang lain ke yang sama terjadi melalui perumusan konseptual. Dalam hubungan dengan manusia, penyerahan itu tercapai melalui teror yang menyeret manusia bebas ke bawah kekuasaan manusia lain. Cita-cita kebijaksanaan Sokrates berdasarkan anggapan bahwa yang sama mencukupi dirinya pada identifikasi yang sama dengan sebagai kedirian pada egoismenya. Filsafat ini adalah ajaran tentang keakuan, egologi. Sokrates sebagaimana kita mengenalnya melalui tulisan Plato pada hakikatnya memandang orang lain sebagai aku lain. Sejak Sokrates begitulah tuduhan Levinas, filsafat barat selalu mau mereduksikan yang banyak ke yang satu dan kelainan yang berlainan ke yang bersamaan. Dan bukan hanya filsafat barat, dalam filsafat India klasik segala-galanya pada akhirnya adalah satu, Atman atau Brahman, dan kesan-kesan pluralitas yang merupakan kenyataan yang kita alami dalam hidup sehari-hari hanyalah maya, kesan kosong atau tipuan. Spekulasi filosofis Jawa menurut Zoetmulder ditandai oleh panteisme yang memandang segala-galanya sebagai pancaran zat ilahi, dan bahkan monisme yang menyatakan bahwa pada hakikatnya segala-galanya hanyalah satu. Sokratisme, filsafat Yunani menyamakan yang berlainan melalui prinsip-prinsip metafisik. Immanuel Kant menggorogoti kemandirian dunia luar dengan pahamnya bahwa objek pengertian adalah hasil rekayasa kognitif subjek sendiri. Filsafat penyamaan itu mencapai puncaknya dalam filsafat identitas idealisme Jerman permulaan pada abad ke-19 dengan tokohnya Fichte, Schelling, dan Hegel, di mana misalnya pada Hegel pluralitas manusia direduksikannya menjadi momen roh semesta dalam perjalanannya mengembangkan diri. Bagaimana dua tokoh fenomenologi abad ini, Husserl dan Heidegger, memperlemah ketakterhinggaan orang lain sudah kita lihat. Pluralitas manusia direduksikan menjadi momen roh semesta dalam perjalanan pengembangan diri. Mengapa Levinas menentang filsafat identitas itu? Karena kalau semuanya itu identik orang lain dalam keberlainannya, Levinas memakai istilah alteritas, tidak terjamin.
Kalau keberlainan orang lain mau dihilangkan, orang lain sendiri terancam. Secara filosofis, filsafat identitas menindas, meniadakan orang lain. Filsafat menjadi penindas dan totaliter. Bagi Levinas itu bukan semacam cara omong berlebihan. Sebagai orang Yahudi yang dimanapun dianggap lain dari yang lain, ia tahu betul apa artinya kalau orang atau sekelompok orang tidak diakui dalam keberlainan mereka. Selama berabad-abad orang Yahudi sering dicurigai, dimusuhi, ditekan dan bahkan dibunuh, yang mengalami puncak pengerian dalam usaha kaum Nazi untuk membunuh seluruh ras Yahudi, di mana seluruh keluarga Levinas di Lithuania menjadi korban juga. Dalam nasib Yahudi itu hanyalah semacam paradigma mencolok tentang sesuatu yang terjadi di mana-mana. Sepanjang sejarah, namun memuncak di abad ke-20 di mana orang-orang minoritas suku, ras, agama, bangsa yang dimusuhi, orang kecil, suku asli, orang-orang yang gelandangan, didiskriminasi, ditindas, diusir dari tempat tinggal, diteror, dibunuhi. Filsafat identitas dengan Heidegger dengan ketidakmampuannya untuk menempatkan etika dalam sistemnya sebagai contoh utama menjadi bagian dalam paket kebiadaban itu. Itulah latar belakang nyata bagi pemikiran Levinas. Ia memikirkan manusia sedemikian rupa hingga orang lain betul-betul terjamin atau alteritas itu. Filsafatnya dipahami sebagai sebuah pesan tentang humanisme orang lain. Levinas dengan demikian dapat di tingkat filsafat ditemukan dalam deretan nabi-nabi Israel seperti Amos, Micha, dan Yesaya, yang mempermaklumkan kemurkaan Allah terhadap kekerasan hati dan segala kekejaman terhadap orang-orang kecil. Bahwa Levinas memahami diri dalam perspektif itu kelihatannya dari kata-kata bernada religius dipakainya. Gloire, kemuliaan, election, pilihan, Yahweh, creation, penciptaan, profetisme, kenabian, dan inspiration, ilham, temoigen nage, kesaksian. Filsafat Levinas adalah filsafat kenabian yang syarat dengan tradisi Yahudi, sebuah filsafat mencari jejak orang lain untuk menyelamatkannya. Mari kita sekarang melihat bagaimana Levinas mengangkat orang lain. Seperti sudah dikatakan, Levinas memakai banyak metafor dan cara untuk menunjuk pada yang sama. Peristiwa pertemuan kita dengan orang lain dan apa yang terimplikasi di dalamnya. Berikut ini saya terutama mengacu pada dua teks. Yang pertama adalah teks tentang muka, visage, dan totalitas. Yang kedua ambil dari La Substitution dalam lain daripada ada, di mana kita selalu harus ingat bahwa Levinas tidak bicara secara normatif, tidak mengatakan bahwa kita harus menghormati orang lain, melainkan mau membuka mata kita agar dapat melihat bahwa orang lain selalu sudah menjadi fakta dasar eksistensi kita. Mendengar kata muka, kita barangkali berpikir tentang bagian depan kepala, rambut, mata, hidung, barangkali ada bekas luka di celurit. Patung juga mempunyai muka, mumi juga, tetapi bukan itu maksud Levinas. Yang dimaksud adalah situasi di mana di depan kita ada orang muncul. Kita berhadapan muka, ia hadir sebagai orang tertentu melalui mukanya. Muka itu menyapa kita, barangkali ia meminta uang atau ia hanya menatap kita dengan diam. Lewat mukanya kita berhadapan dengan orang lain. Situasi sebenarnya sangat biasa. Apa yang terimplikasi dalam kejadian sehari-hari itu? Yang pertama, dalam muka itu, orang lain itu sendiri menjadi tampak sebagai orang tertentu, orang lain. Muka itu epipani, penampakan diri orang lain, epipani. Yang kedua, orang itu sama sekali di luar kekuasaan kita. Tentu saja, kita dapat memukul muka itu, kita juga dapat berpaling dan membiarkan orang itu. Tetapi Levinas tidak membicarakan reaksi kita belakangan di mana kita misalnya berpikir harus diapakan orang itu, melainkan apa yang terjadi di saat muka itu menatap kita.
Pada saat orang lain muncul sebagai muka, kita tidak berkuasa apapun terhadapnya. Kita tidak dapat menguasainya, kita tidak dapat mengintegrasikannya ke dalam suatu kerangka yang lebih luas. Menganalisisnya sebagai anggota salah satu jenis makhluk, menguncinya dalam berbagai kategori yang kita pakai untuk memilah-milah sesuatu ke dalam unsur-unsurnya. Ia adalah ia, lain dari saya, lain dari segala kategori dan gaya saya. Ia ada di depan saya senang atau tidak. Dalam muka itu, orang lain itu menghadap saya telanjang dan luhur. Sekaligus telanjang karena ia adalah ia tanpa sesuatu apapun yang dapat menjadi pengantara atau tameng atau alat penawar luhur. Karena ia tidak dapat diabaikan, dikesampingkan, dianggap sepi. Pada saat itu ia adalah mutlak, tak terhingga. Muka itu sebagai sebuah imbauan. Muka itu menghimbau, jangan membunuh aku. Terdapat imbauan itu, saya tidak berdaya. Tak mungkin saya membunuh muka itu, meskipun barangkali ingin. Kekuatan tak tertaklukkan muka itu justru terletak dalam ketakberdayaannya. Ia menghadang maksud saya untuk membunuhnya bukan dengan sebuah kekuatan fisik, melainkan dengan tiadanya kekuatan apapun. Perlawanan muka terhadap maksud saya untuk membunuh sifat murni etis. Berhadapan dengan imbauan itu, saya tidak dapat mengelak. Saya sendiri terkena secara tergantikan. Muka itu bertemu dengan saya, bukan dengan orang lain. Tidaklah mungkin menghindar dari imbauan sesama menyingkir. Tak ada orang lain yang dapat menggantikan saya atau di belakang saya dapat bersembunyi. Sayalah yang disapa, jangan membunuh saya, maka saya yang bertanggung jawab atas dia, atas keselamatannya. Dalam tanggung jawab itu, saya juga menyadari kebebasan saya. Sebuah imbauan tidak memaksa, melainkan justru merangsang kebebasan. Terserah kepada orang yang diimbau bagaimana ia menjawab. Tanggung jawab etis atas orang lain adalah data primordial segenap pertemuan dengan muka orang lain. Kenyataan yang sama dijelaskan Levinas dalam lain daripada ada untuk mengerti situasi yang dimaksud Levinas. Kita dapat mengambil sebuah berita kecil tentang Presiden Clinton yang pernah dimuat di koran. Pernah dalam kerumunan orang, seorang nenek berumur 93 tahun mendadak minta Clinton untuk menciumnya. Clinton nampak sejenak terperanjat sejenak saja, lalu ia mengatasi keterperanjatannya itu dan jadi mencium pipi nenek itu. Nah, sejenak seperti itu situasi acuan Levinas. Dalam sejenak itu Clinton tampak sama sekali pasif, tidak mau untuk berbuat sesuatu apa, tidak mempunyai jawaban rutin, tidak siap dengan reaksi siap pakai. Yang mirip terjadi sekali setiap kali kita berhadapan dengan orang lain. Misal orang lain menyapa kita mengatakan sesuatu. Pada saat itu kita belum bisa bereaksi. Bereaksi akan berarti memasukkan fenomen ya orang itu, ya apa yang dikatakannya ke dalam tatanan biasa kita. Kita memberi tempat kepadanya, memilah-milahnya dalam beberapa kategori seperti kenalan, asing, maksud, baik, mengancam, mengemis, cakap jelek, menyenangkan, menjengkelkan, mengganggu atau tidak. Dengan demikian kita menghilangkan kelainannya, keasingannya, kita menjinakkannya, kita mengintegrasikannya, kita menguasainya. Lalu kita dapat bereaksi, misalnya kita mencium kakek itu. Tetapi reaksi itu baru belakangan. Yang dibahas Levinas adalah terjadi sebelum kita pulih dari kekagetan, sebelum kita berhasil menyingkirkan keberlainan orang lain itu. Bagaimana Levinas mendeskripsikan saat itu? Pada saat itu kita pasif sama sekali, belum mampu mengambil sikap. Orang itu sama sekali di luar kuasa manipulasi kita. Ia mulia dalam keberlainannya. Orang itu sebuah tantangan, bahkan sebuah panggilan. Di saat primordial itu, primordial karena mendahului segala kemungkinan kita untuk mengambil sikap, kita tidak dapat lari. Mendadak orang itu ada dan kita seakan-akan tertawan olehnya. Kita disandra olehnya, teraniaya olehnya karena kehadirannya memaksa diri pada kita terobsesi dengannya. Karena
Seluruh diri kita terfokus pada orang lain. Kita dalam keadaan terdakwa meskipun kita belum berbuat apapun terhadapnya. Penyanderaan. Kelihatan bahwa begitu saya berhadapan dengan orang lain itu, saya tidak bebas lagi. Tidak bisa bersikap acuh tak acuh begitu saja tanpa sempat mengambil sikap. Saya bertanggung jawab atasnya. Suatu tanggung jawab begitu langsung sehingga saya tidak dapat lari darinya. Tanggung jawab saya atas orang itu total. Total dalam arti bahwa dalam bahasa Levinas, saya tersubstitusi bagi orang lain. Saya berada di tempatnya. Bebannya menjadi beban saya, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab saya. Saya bahkan bertanggung jawab atas segala kesalahan orang itu. Orang itu dengan segala beban yang ada padanya adalah beban saya. Levinas menegaskan bahwa dalam situasi ini saya sama sekali pasif. Pasivitas yang masih lebih pasif daripada segala pasivitas. Passivit plus pasif quote passivit. Karena mendahului kemungkinan untuk bereaksi aktif atau pasif terhadap orang lain itu saya tidak dapat apa-apa, maka saya disandra. Saya menemukan diri bertanggung jawab atasnya padahal belum sempat mengambil sikap apapun terhadap dia. Dengan demikian, pertemuan dengan orang lain merupakan data paling primordial yang terkena pada saya. Levinas menegaskan bahwa baru berhadapan dengan orang lain saya menjadi saya. Saya menemukan idealitas saya. Berhadapan dengan orang lain saya sepenuhnya menyadari keunikan saya. Sayalah sang sandera yang tidak tergantikan oleh siapapun. Berhadapan dengan dia, sayalah yang bertanggung jawab. Orang lain itu membuat saya menjawab inilah aku. Suatu ucapan yang kiranya tidak kebetulan mengingatkan akan jawaban Nabi Yesaya waktu Tuhan bertanya kepadanya, siapa yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Menurut Levinas, pertemuan dengan orang lain menjadikan diriku menjadi aku, memberi saya sebuah identitas unik dan tak tergantikan. Karena saya yang bertanggung jawab atas orang lain, keunikan saya menjadi kenyataan. Pasivitas tanggung jawab primordial itu tidak lagi dapat ditampung dalam pengertian otonomi moral sebagaimana dikembangkan oleh Immanuel Kant. Tanggung jawab primer menjatuhi saya tanpa saya dapat mengambil sikap otonom apapun. Tetapi tanggung jawab itu juga bukan sesuatu yang heteronom. Seakan-akan saya harus tunduk terhadap sesuatu yang tidak saya yakini. Melainkan tanggung jawab itu membuka kemungkinan sikap otonom kepada saya. Saya harus bertanggung jawab dulu. Harus dulu dalam seluruh diriku tertawan oleh orang lain, berhubungan dengannya, baru saya dapat dalam sikap sekunder sehari-hari memutuskan apakah saya akan bersikap bertanggung jawab atau tidak. Pasivitas total itu tidak mematikan atau melumpuhkan, melainkan merupakan pra-pengandaian kemungkinan saya untuk memilih antara sikap otonom atau heteronom. Tanggung jawab primordial itu mengkonstitusikan saya dalam kebebasan saya, dalam segala kemampuan saya. Dalam menjelaskan pengalaman itu, Levinas juga mempergunakan istilah-istilah religius seperti tak terhingga, kemuliaan, inspirasi. Istilah-istilah itu dimaksud sungguh-sungguh tantangan kehadiran orang lain. Mukanya merupakan suatu kenyataan yang mutlak. Karena kemutlakan itu saya sama sekali pasif, tak berdaya apapun terhadapnya. Mutlak berarti tak dapat ditawar sama sekali dan tak dapat dikesampingkan, diartikan lain, tak ada batasnya. Maka dalam menghadap orang lain saya menghadap yang tak terhingga. Bukan secara langsung, seakan-akan dalam orang lain Tuhan langsung muncul, tetapi dalam kemutlakan orang lain muncul sesuatu yang melampaui orang lain. Orang lain dalam cakrawala makna absolut. Mutlak diarti tak dapat ditawar sama sekali, tak dapat dikesampingkan.
sang aku ditelanjangi oleh trauma penganiayaan dari subjektivitasnya yang menghina dan imperialistik dikembalikan ke disinilah aku sebagai saksi yang tak terhingga, tetapi seorang saksi yang tidak mentematisasikan apa yang disaksikannya, dan yang kebenarannya bukanlah kebenaran representasi, bukanlah evidensi. Dalam pasivitas tanggung jawab total terhadap orang lain, saya menjadi dan menghayati diri sebagai saksi atas yang tak terhingga, tetapi tidak secara eksplisit seakan-akan ada evidensi langsung tentang Allah. Namun kalau kita bertanya bagaimana manusia bisa terbuka kepada Allah yang tak terhingga, Levinas memberi jawaban dengan menunjuk pada pengalaman primordial pertemuan dengan orang lain. Maka pertemuan itu ternyata melibatkan pengalaman transendensi. Dalam kemutlakan pasivitas itu, keterbatasan dan ciri kontingen segala realitas duniawi teratasi. Maka pertemuan itu ternyata melibatkan pengalaman transendensi. Dalam kemutlakan pasivitas itu, keterbatasan dan ciri kontingen segala realitas duniawi teratasi. Ruang dan waktu teratasi. Pertemuan dengan orang lain membuka cakrawala transendensi bagi manusia, kemuliaan yang tak terhingga. Jadi pesan inti Levinas adalah agar kita ingat bahwa sejak semula begitu kita bertemu dengan orang lain, kita bertanggung jawab atasnya, bertanggung jawab atas keselamatannya, bertanggung jawab dalam kesadaran intuitif bahwa orang lain itu mudah terluka, amat peka, seluruhnya terserahkan kepada saya. Tanggung jawab itu adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil dengan sengaja kemudian.